pandemi Covid-19. Yang saya dengar kebanyakan di luar sana, pandemi ini tuh sekolah jarak jauh ini membuat guru, orang tua, murid kurang nyaman, kurang kondusif. Karena saya merasakan hal yang sama seperti mungkin ibu-ibu yang lain, yang anaknya sekolah harus jarak jauh dan kebetulan alhamdulillah anak saya memahami tentang aplikasi-aplikasi di handphone. Tapi kan untuk yang di luar sana nggak semua orang tua itu paham dan tidak semua orang tua itu bisa bimbing anaknya menggunakan handphone untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi harus diingat, direnungi ketika menjadi Covid pandemi ini, khususnya untuk siswa-siswi, para peserta didik, anak-anakku sayang sekalian, sebelumnya kalian pernah nggak menyadari kalau ada di situasi terkadang ada di titik sekolah itu membosankan atau pengen cepet pulang, kepingin lagi ketemu hari libur, kepingin cepet-cepet libur lagi, libur semester, libur panjang, libur hari besar dan lain sebagainya. Pengennya ketemu tanggal merah terus. Untuk semoga sih murid-murid yang mendengarkan video saya ini nggak seperti itu. Lalu kebanyakan sama seperti itu, guru juga ada satu titik atau di satu situasi yang harus mengelus dada karena di sekolah mendidik, mengajarkan anak, menaungi anak didik, peserta didiknya nggak 1, 2, 10, bahkan mungkin ratusan. Begitu pula orang tua di rumah yang selama ini sibuk bekerja atau dan lain sebagainya, sepenuhnya atau kurang lebih menyerahkan anaknya di sekolah terus dia tenang dan lain sebagainya. Jadi begini, jangan marah, mohon maaf sebelumnya untuk semuanya. Saya tidak maksud apa-apa, cuma buat sharing doang, buat share doang. Kalau memang membawa satu kebaikan bisa diterima, kalau tidak ya saya mohon maaf. Semoga yang mendengarkan yang saya katakan ini tidak ada yang kurang baiknya tidak ada di sobat-sobatku sekalian yang mendengarkan video ini. Jadi kalau kita pikir nih, dulu yang anak murid ada yang males banget sekolahnya, bosen, bete, sekolah lagi, kapan Sabtu Minggu libur. Setelah Covid kelamaan di rumah bosen, pengen sekolah, kangen guru, kangen suasana sekolah, kangen suasana kelas, kangen sistem pembelajaran, kangen rame-rame kumpul sama temen, sosialisasi sama temen. Begitu pula si guru, ibu guru, para guru, bapak ibu guru yang terhormat. Ada satu titik situasi ya namanya memang sudah kewajiban kalau namanya guru itu kan digugu ditiru, menaungi orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Jadi dia di rumah dia terkadang meninggalkan segala kewajibannya di rumah, sebisa mungkin dengan waktu yang minim tuh diselesaikan untuk mengejar pertanggungjawabannya untuk dunia dan akhirat di sekolah. Ya kan, kadang-kadang ada rasa mengelus dada atau begitulah. Tetapi udah sampai sekolah ketemu anak-anak murid, ada kata happy, bahagia dan lain sebagainya, manusia biasalah, tidak ada yang sempurna. Lalu dengan pandemi ini, saya rasa para guru, para siswa saling merindukan, saling kangen, saling pengen sekolahnya kondusif lagi, ketemu lagi. Lalu untuk orang tua murid yang selalu merasa semoga tidak terjadi seperti sobat-sobat saya yang mendengarkan video saya ini ya. Kadang-kadang orang tua murid merasa bahwa guru itu kalau ada anak kurang kesalahan sedikit, orang tua murid kadang berkata, "Guru kamu gimana sih? Gimana sih kamu di sekolah? Kamu gimana sih?" Itu pengalaman saya, semoga sih yang lain enggak. "Kamu gitu sih, gimana sih, begini, dan lain sebagainya." Semoga dengan pandemi Covid-19 ini para orang tua, para murid, para guru bisa lebih memahami porsinya masing-masing, dalam artian bisa lebih memaknai bahwa emang kita itu semua satu keterkaitan yang harus berkesinambungan. Untuk para orang tua dengan mengajarkan anaknya di rumah, pembelajaran jarak jauh di rumah, mulai lebih menghargai, oh ternyata menjadi seorang guru itu sulit ya, nggak mudah. Kalau saya saja mendidik satu anak saya aja
kesulitan gimana bu guru, bapak ibu guru di sekolah yang notabene mengajarkan peserta didik nggak satu dua, puluhan mungkin bisa ratusan, karena satu sekolah bisa berapa puluh murid ya satu kelas kan. Eee, dengan Covid adanya Covid-19 ini ada hikmah yang bisa kita ambil bahwasannya ke depannya kita bisa lebih menghargai, menghormati, eee, porsinya masing-masing. Sebagai orang tua bisa lebih menghargai lelah letihnya perjuangan sebagai guru. Itu memang sudah kewajiban setiap orang yang sudah memilih profesi guru. Karena apa? Guru adalah profesi yang melahirkan banyak profesi. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu digugu dan ditiru. Semoga dengan adanya Covid-19 ini, masing-masing merindukan porsinya, masing-masing merindukan posisinya, dan masing-masing menyadari bahwa, oh ternyata sebagai siswa-siswi yang kebanyakan notabene menghabiskan sekolah saat ini memang hampir seluruh pembelajaran ada di rumah dengan jarak jauh, si anak ini kita berharap bisa lebih menghargai, eee, proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan di sekolah. Setelah pandemi selesai, mungkin saja si anak tumbuh rasa menghargai, oh ternyata sekolah itu menyenangkan, ternyata terlalu lama di rumah itu jenuh ya, membosankan, oh ternyata belajar jarak jauh ini nggak seenak di kelas ya, bisa bercanda, bisa ngobrol sama guru lebih luasa, bisa cium tangan, bisa kadang-kadang kalau kita mengajar anak-anak SD atau TK mungkin bisa merangkul, memeluk, seraya anak dan ibu sendiri atau orang tua sendiri. Jadi anak-anak murid yang kadang sekolah itu dia merasa beban, belajar lagi. Dengan pandemi ini, adanya Covid-19 ini, mereka bisa lebih menghargai waktu belajar mereka di sekolah ke depannya, mereka bisa menghargai, arti sekolah sesungguhnya, lebih bisa menghormati guru. Ketika sekarang sekolah udah di rumah, merasakan merindukan guru. Rindu, kangen sama figur guru-guru yang mungkin mereka, menjadikan figur sosok yang mereka akan tiru sebagai pengganti orang tua mereka, kedua setelah orang tua mereka pertama di rumah gitu. Dan semoga si anak yang tadinya malas ngerjain tugas, ngerjain PR, malas bangun pagi, males berangkat sekolah, udah kelamaan di rumah jadi bisa bosen di rumah, jadi bisa lebih, "Oh iya sekolah itu berarti, oh iya betul ya begini begini begini." Dan, saya berharap semua anak-anak di negara kita, anak-anak didik, peserta didik bisa lebih memaknai bahwa sekolah itu memang sangat penting dan berarti untuk pendidikan ke depan, masa depan anak-anak, masa depan diri kalian sendiri. Karena ingat anak-anakku sekalian, anakku sayang, ada kunci kesuksesan dalam diri kita itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang tua hanya mendampingi, mengingatkan, mengajarkan ilmu-ilmu adab-adab akhlak sebagaimana hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama masing-masing. Tapi kunci sukses dan berhasil atau tidaknya kita itu hanya satu, diri kita sendiri yang mensukseskan diri kita dan diri kita sendiri yang menghancurkan diri kita. Jadi pilihan itu hidup cuma ada dua di anak didik kita. Untuk anak-anakku sekalian, semoga si kakak anak saya dengerin ini ya kak, buat kamu ya kan yang udah SMP, bunda sayang kamu. Semoga kamu paham banget maksud bunda. Dan untuk para guru, mungkin dengan adanya pandemi ini kita mohon maaf para guru dan para guru dan pengajar lainnya, tentu pasti lebih bisa, menyikapi yang bahwasannya memang kewajiban seorang guru itu nggak mudah, memang nggak mudah dan sangat amat sulit. Kadang kita
kadang kala menjadi seorang guru itu kita salah sedikit tuh nggak bisa dituntut untuk sempurna, untuk perfect, tapi kita kembali lagi kita ini manusia biasa, kadang-kadang kala ada lalai, ada ya bagaimana ya saya mengatakannya, ya semoga dengan pandemi ini pihak orang tua juga bisa lebih menghargai, oh ternyata menjadi seorang ibu guru itu nggak mudah ya, bapak guru itu nggak mudah ya, sulit ya, karena saya merasa saya mengajarkan anak saya satu orang aja udah kewalahan, gimana guru di sekolah. Jadi dengan adanya pandemi, sistem belajar jarak jauh ini, masing-masing kita para orang tua, para murid dan guru bisa lebih menyikapi dengan bijak, bisa lebih menghargai porsinya masing-masing, bisa lebih, "Oh iya ya, lelah letihnya mengajar nggak jadi masalah." Misalkan ada di titik yang kangen banget ya sama murid, kangen banget ya, ibu, dipanggil ibu begini, ya rindu sama mereka. Terus, kadang-kadang suka ngelus dada dan tarik napas ketika melihat anak didik kita yang ya dimaklumilah namanya juga anak-anak ya, anak-anak harus diajarkan seperti itu. Lalu melihat kadang-kadang orang tua yang semoga yang mendengarkan tidak termasuk seperti yang saya katakan, ada beberapa mungkin orang tua atau wali murid yang merasa kalau ada kekurangan sedikit ada kesalahan sedikit sama anaknya, kadang-kadang mereka mengatakan, "Orang guru kamu bagaimana sih? Di sekolah kamu gimana sih? Kok kamu di rumah begini? Dididik kok malah begini, disekolahin kok begini? Di sekolah bukan nambah pinter malah nambah gini-gini." Tidak ibu, ayah, pendidikan pertama akhlak, adab, attitude, menghargai dan saling menyayangi itu dimulai dari titik keluarga terkecil. Ya, jadi harfiahnya secara tanda kutip, kalau anak sudah nggak bisa kurang hormat, mohon maaf tidak bisa atau kurang menghormati orang tuanya di rumah, jadi jangan bermimpi dan berharap dia bisa menghormati gurunya atau orang lain di luar sana. Karena kita tugasnya orang tua untuk karena kita hampir 24 jam dalam sehari, di sekolah hanya berapa jam? Mungkin hanya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, hanya 8, 9 jam atau mungkin lebih, selebihnya di rumah. Jadi kembali lagi pada intinya sekolah itu memang iya penting, guru akan mengajarkan sebagaimana mestinya, dalam bentuk koridor dan segala mestinya akan diajarkan oleh guru. Tapi kembali lagi, orang tua sangatlah berperan penting untuk perkembangan dan pendidikan anak. Jadi sebagai orang tua, termasuk saya, lebih bijak untuk merangkul, mengcover anak-anak kita untuk pokoknya dia tuh bener-bener dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan zaman, menghadapi orang yang lebih tua di luar sana, menghadapi segala macam problem. Tugas orang tua, guru sebatas berkewajiban menanamkan ilmu, keimanan dan lain sebagainya, tapi sepenuhnya pada titik, akhirnya bahwasannya anak itu bagaimana kedua orang tuanya, itu aja. Jadi nggak bisa nyalain sekolahnya bagus atau gurunya atau bagaimananya, ya walaupun kembali lagi kita manusia biasa, tempatnya salah, hilaf, lupa dan lain sebagainya. Tapi inti dari share saya ini, saya cuma mau ngingetin anak-anak, sekolah, siswa-siswi peserta didik yang sekarang sedang menjalani belajar jarak jauh, sabar ya sayang, karena keadaan ya kan. Terus tetap semangat, tetap belajar yang rajin, sabar, Bapak Ibu guru ya di sekolah pasti kangen sama kalian, kangen sistem pembelajaran, merindukan kalian, tawa canda kalian. Sabar ya sayang, keadaan kita harus bijak, kita harus lebih menyayangi diri sendiri daripada apapun. Dalam artian kita jaga diri kita sendiri dalam konteks bagaimana mestinya. Dan untuk para guru di luar sana, ibu bapak guru semangat terus, sukses terus,
nggak mau pandemi nggak pandemi, mau covid mau nggak covid, mau sistem jarak jauh, mau pelajaran yang di sekolah, sistem pembelajaran di sekolah masuk kembali. Pokoknya buat para guru berjuang terus deh, sukses terus. Karena guru itu adalah profesi yang melahirkan banyak profesi. Kebayang nggak kalau nggak ada bapak ibu guru? Pasti kan nggak ada profesi-profesi lainnya, coba kebayang nggak? Mohon maaf ya, ada profesi ini, pengusaha, dokter, apa, pasti dia ingat, oh itu guru saya, oh itu dosen saya ngajarin, oh ini saya. Mungkin dengan begini para anak murid peserta didik bisa lebih menghargai guru, begitu pula guru kepada murid bisa lebih menyayangi, mencintai, makin sayang lagi, makin cinta lagi seperti anaknya sendiri, makin menjiwai lagi figur seorang guru, yang tadinya ya mulai humble, ramah tamah, keibuan, mengayomi, menaungi, merangkul, mendidik dan lain sebagainya. Dan semoga dengan hikmah dari pandemi ini, sebagai orang tua murid, wali murid, bapak ibu di rumah bisa lebih dekat lagi dengan anak, mengarahkan pribadi anak, mental anak, baik nggak cuman materi pembelajaran yang harus dibimbing via telepon atau via handphone dengan segala macam bentuk aplikasi yang ada di saat ini, tapi juga lebih bisa mengingatkan si anak untuk, "Tuh kan sayang, makanya kemarin kamu mohon maaf contoh ya, maaf banget, mohon maaf sekali. Kemarin kamu kemarin Kakak, Adek disuruh bangun pagi susah sekolah, kerjaan PR susah, tugas di sekolah kadang dikerjain atau tidak, Mama ambil rapot nilainya kurang. Sekarang merasakan kan ada kejadian seperti ini, sekolah di rumah bosan, pengen sekolah. Semoga setelah pandemi ini kakak, abang, adik sekolahnya makin giat ya, belajarnya makin giat ya. Dan mama, ayah juga lebih menghargai ibu bapak guru, merasakan betapa sulitnya menjadi seorang guru, nggak semudah yang dibayangkan mama sama ayah. Jadi kakak, adik, abang lebih sayang, lebih hormat sama guru, sama bapak ibu guru di sekolah, sama semua orang di luar sana, apalagi sama mama, ayah, ibu, bapak, harus dihormati nomor satu. Supaya apa? Supaya hidupnya berkah, bahagia, dunia, akhirat. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya.